Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Selviani, nomor UKG 20158036961. Nomor induk mahasiswa 2390204951157. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek layanan konseling individu dengan topik kurang percaya diri tampil di depan kelas dengan teknik klien center di SMA Negeri 2 Pangkep, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Berikut adalah video saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan masuk. Silakan dulu, Nak. Masih dulu. Ya. Oke, rilekskan dulu perasaannya, Nak. Oke, silakan minum dulu, Nak. Bagaimana kabarnya pada sore ini, Nak? Alhamdulillah baik, syukur ya kalau baik. Bagaimana kabarnya orang tua di rumah, Nak? Alhamdulillah baik juga. Syukur alhamdulillah ya kalau baik. Nak Jihan ini kalau boleh tahu berapa bersaudara, Nak? Empat. Nak Jihan anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Kakaknya di mana sekarang, Nak? Kuliah, Bu. Kuliah di mana itu? Ambil jurusan apa kakaknya? Ya, jadi Najihan nanti ini kalau tamat sekolah, Najihan mau kuliah di mana, Nak? Belum terpikir ya. Begitu. Ya, Najihan ini dari SMP mana dulu kalau Ibu boleh tahu? Pondok pesantren ya. Najihan ini pasti tahu mengaji ya, pintar mengaji. Ya, minggu lalu, Nak, saya dari kelasnya Najihan, temannya bilang kalau Najihan ini suaranya merdu ya. Boleh saya dengar suaranya Najihan mengaji? Sebelumnya karena suara-suara tidak baik, Ya, mungkin mental saya. oh ya, Nak, tidak apa-apa ya. Oke, Najihan, sebelum kita melaksanakan kegiatan layanan konseling individu ini, alangkah baiknya kita akan berdoa dulu ya. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekarang Ibu pimpin doanya ya. Oke, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Oke, selesai. Najihan, terima kasih Anak atas kedatangannya di ruangan ini ya, untuk melaksanakan layanan konseling individu ya. Apa sebelumnya Najihan pernah dikonseling sama guru BK yang lain atau baru kali ini Najihan? Sebelumnya belum pernah. Oh, Ini belum. baru pertama
Oh begitu ya nak. Oh jadi baru pertama kali ini Nak Jihan dipanggil ke ruang BK ya. Oke. Jadi begini Nak Jihan, sebelum kita memulai proses konseling ya, ibu mau tanya sama Nak Jihan ya, apa Nak Jihan tahu apa itu pengertian konseling individu? Belum tahu ya. Kenapa Nak Jihan ini belum tahu apa itu konseling individu? Oh begitu ya. Oh, jadi ibu akan jelaskan Nak ya, apa itu pengertian konseling individu itu. Jadi konseling individu itu Nak, layanan konseling ya yang diselenggarakan oleh seorang konselor ya, terhadap seorang konflik ya, dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseling ya, dalam situasi tatap muka seperti ini di tidak bertatapan ya, dilaksanakan interaksi antara konseling dan konselor. Di sini konseling adalah Nak Jihan ya, sedangkan konselor itu Nak adalah ibu sebagai guru BK ya. Jadi begini Nak, jadi konseling itu Nak membahas berbagai hal ya tentang masalah yang dihadapi Nak Jihan pada saat ini ya. Oke Nak Jihan, apa Nak Jihan tahu apa itu tujuan konseling? Apa itu? Nak Jihan tak? Belum tahu ya pengertiannya. Jadi ibu akan jelaskan Nak ya pengertian tujuan dari konseling individu ya. Jadi tujuannya itu Nak mengentaskan permasalahan klien ya, dan menjadi konseling ya, di mana itu Nak jadi serta dalam mendampingi Nak Siska di sini dalam proses konseling ya. Oke. Jadi Nak Jihan dalam proses konseling ini ya, ada kode etik BK-nya ya. Nak Jihan itu tahu apa itu kode etik BK? Belum tahu juga ya. Oke. Jadi Nak Jihan, kode etik BK itu yang pertama asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu Nak, itu menghendaki adanya kesukarelaan dalam melaksanakan layanan konseling individu ini ya. Jadi Nak Jihan di sini datang di ruang BK suka dan rela tanpa ada paksaan dari siapapun. Begitu ya. Datang di sini dengan suka, tanpa dipaksa sama gurunya, sama wali kelasnya. Tanpa dipaksa, Datang kemauan sendiri. Oh begitu ya Nak. Oh, syukur alhamdulillah ya Nak, kalau kemauannya Nak Jihan sendiri. Oke, selanjutnya Nak Jihan asas keterbukaannya. Di sini Nak Jihan harus bisa terbuka ya. Tidak ada yang ditutup-tutupin, semua permasalahannya yang dihadapi seperti itu ya. Karena itu semua dilakukan ya dengan tujuan agar bisa menemukan jalan keluarnya Nak Jihan ya, seperti itu. Bisa dipahami Nak? Bisa Bu. Syukur alhamdulillah. Sekarang Nak, asas kesukarelaan ya. Nak Jihan tahu apa itu asas kesukarelaan? Belum tahu juga ya. Oke, Ibu lagi jelaskan ya apa itu asas kesukarelaan. Jadi kesukarelaan itu Nak, jadi Nak Jihan jangan khawatir ya, atau takut atau cemas jika permasalahannya Nak Siska diketahui oleh orang lain ya. Jadi orang yang bersangkutan Nak dalam proses konseling ini ya, termasuk Ibu dan juga Nak Jihan ya,
bisa menjaga proses konseling ini dari awal sampai terakhir ya. Seperti itu. Nah, bisa dipahami Nak Jihan? Syukur alhamdulillah Nak Jihan ya. Jadi Nak Jihan ini jangan merasa takut deh kalau permasalahannya nanti diketahui sama orang lain. Itu tidak mungkin Nak. Ibu tidak akan menceritakan permasalahannya Nak Jihan ataupun ke orang lain ataupun ke guru-guru ya. Yang cukup kita sama ibu yang tahu permasalahannya Nak Jihan ya. Seperti itu. Jadi yang terakhir itu asas apa? Asas kegiatannya. Asas kegiatan itu mengentaskan permasalahan klien ya agar dapat menemukan jalan keluarnya di. Jadi nanti Nina, Jihan, kita sama-sama menemukan jalan keluarnya permasalahan Nak Jihan ya. Seperti itu. Jadi Nak Jihan ini sudah mengerti ya apa itu kode etik BK. Apa tadi diperhatikan apa penjelasan ibu yang tadi saya berikan kepada Nak Jihan ya. Ibu jelaskan Ya, dalam asas kesukarelaan ya, itu harus berbagi masalah dengan siapapun. Ya begitu ya Nak. Jadi ternyata Nak Jihan ini tadi ibu sudah jelaskan, ternyata diperhatikan ya. Jadi peran ibu itu Nak sebagai guru BK ya. Tidak dapat memutuskan sendiri Nak. Itu tergantung Nak Jihan sendiri ya. Kita di sini Nak sama-sama mencari solusinya ya. Bersama-sama mencari solusinya dan membantu Nak Jihan memecahkan permasalahannya ya. Jadi bukan konselor Nak yang memecahkan permasalahannya Nak Jihan, tapi membantu Nak Jihan dalam memecahkan permasalahannya nanti ya. Seperti itu Nak. Jadi seperti itu Nak ya. Jadi sekarang Nak Jihan, apa Nak Jihan sudah siap untuk dimulai proses konseling ini? Insya Allah Siap ya. Tapi sebelum kita memulai konseling individu ini Nak, ada lembar kesediaan mengikuti konseling individu Nak. Silakan Nak Jihan tulis ya. Tulis nama, kelas, Miss, ya. Jenis kelamin, sudah. Ya, silakan tanda tangan dulu Nak. Tanggal berapa hari ini? Oke, silakan tulis. Sudah selesai Nak? Oke, silakan baca dulu Nak, mulai dari awal dulu dibaca, Ibu mau dengar. Lembar kesediaan mengikuti konseling individual yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Nabila Jihan Sukamida, kelas 11 ISTMD, NIS 229102, jenis kelamin perempuan, nomor HP 882 0194 03 menyatakan dengan jujur dan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia mengikuti proses konseling individu dari awal hingga akhir tanpa adanya paksaan dari siapapun secara terjadwal sesuai dengan kesepakatan bersama, dan saya berjanji
akan menjalani konseling individu dengan penuh keterbukaan, jujur, dan menyimpan segala rahasia yang ada pada jajaran ini. Demikian kesepakatan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi Nina sudah ada sudah ditulis ya kesedia mengikuti konseling individu. Jadi sekarang Nadihan apa sudah siap mengikuti konseling individu ini? Ya, alhamdulillah ya kalau sudah siap ya. Sekarang Ibu mau bertanya sama Nadihan ya. Tujuan Jihan ke ruang BK ini untuk apa ya nak? Dan saya buat ini konseling mengenai masalah saya yaitu kurang tampil percaya diri di dalam kelas dan menjawab pertanyaan guru, Bu. Oh begitu nak. Iya. Begini nak, bisa dijelasin lebih detailnya permasalahan nasib Jihan yang sedang dihadapi sekarang ini. Dijelaskan nak secara detailnya. Masalah saya dalam kesini Ya. kurang tampil percaya diri Ya. dan kurang dan tidak mudah menjawab pertanyaan guru. Oh begitu nak. Jadi Siska itu maunya perfect ya, dan tidak mau ketika melakukan pertanyaan melakukan atau ada kesalahan sedikit pun Nak Jihan lakukan. Begitu. Bisa dijelaskan Nak Jihan? Saya ingin tampil perfect Ya. dan mudah menjawab pertanyaan guru. Begitu ya nak? Ya. Jadi Siska kesini sebenarnya mau ada perubahan apa ya Siska? Nak Jihan. Saya ingin ada perubahan. Kalau saya nanti ingin tampil di depan kelas, Ya, harus percaya diri lagi ya. dan mudah menjawab pertanyaan ibu guru dengan mudah. Begitu ya nak? Ya, Bu. Ada yang lainnya jawabannya Nak Jihan setelah tampil di depan kelas, apa kira-kira perasaannya Nak Jihan? Saya merasa lebih percaya diri lagi, Bu. Begitu ya. Setelah saya berusaha Ya. belajar Ya. terus menerus dan saya akhirnya bisa, Bu. Oh begitu ya. Iya. Semoga apa yang Najihan nanti ini akan lebih tampil lagi, lebih percaya diri ya. Ya, Oke. Jadi Najihan ingin percaya dirinya dari sebelumnya. Jadi Siska ini melakukan hal apa nak? Melakukan hal, Ya. saya melakukan hal yaitu terus berusaha, Berusaha apa itu? berusaha sambil belajar. Belajar itu seperti apa? Belajar di rumah tentang ada PR-nya sama gurunya, dikasih sama gurunya PR. Ya, Bu. Apalagi pada saat presentasi, Bu. Kan itu kan kita menjelaskan di depan banyak orang. Ya. Nah, pada saat biasa saya mau menjelaskan, saya biasa kurang percaya diri, Bu. Begitu. Tapi karena saya terus belajar, Ya. kan di rumah kan ada cermin, Bu. Ya. Nah, saya lihat tampilan wajah saya. Ya. Sambil saya berbicara, membuka semua apa yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Begitu ya nak? Iya, Bu. Jadi awalnya itu Najihan kurang percaya diri tampil di depan kelas. Ya. Tapi setelah Najihan ini Belajar. terus belajar, akhirnya Bisa, Bu. bisa. Ya. Alhamdulillah ya Najihan. Begini jadi Najihan sebelumnya jarang belajar ya. Jangan, Bu, Kenapa nak? karena malas. Malas karena apa? Pengaruh. Banyak pengaruh. Banyak pengaruh seperti Pengaruh apa? lingkungan. Ya. Kayak misalnya pada zaman sekarang kan anak-anak kan kebanyakan main HP. Ya. Nah, saya juga termasuk anak yang minyak, Bu. Oh begitu. Iya. Jadi begininya Jihan, jangan terpengaruh sama temannya ya. Kita itu diam, fokus saja untuk belajar ya. Apa yang diberikan sama guru tak ada PR, silakan dikerja di rumah ya. Supaya Jihan nanti ini
tugas-tugasnya tidak menumpuk ya. Sehingga nanti itu pada saat disuruh sama gurunya menjelaskan di depan kelas ya, akhirnya Nagian ini bisa percaya diri lagi ya. Kalau boleh tahu Nagian ini waktu semester 3, Nagian ini peringkat berapa ya kalau boleh Ibu tahu? Saya peringkat 9. Oh, peringkat 9 ya. Iya. Dari diantara berapa teman tak satu kelas? 33. Oh, 30. Termasuk ini ya, Nagihan ya. 10 besar. Termasuk masuk 10 besar ya. Iya, Bu. Tapi kalau boleh tahu kenapa ini Nagihan ini kurang percaya dirinya tampil di depan kelas? Padahal saya dengar sama temannya kalau Nagihan ini pintar mengaji, kalau ada perlombaan mengaji, Nagihan ini selalu namanya ini selalu mendaftarkan diri untuk ikut perlombaan mengaji. Padahal kata ini kurang percaya diri tampil di depan kelas. Saya, Bu, kalau ingin percaya diri pada tempat tertentu, Bu, kayak misalnya saya kan sudah terbiasa mengaji, Ya. jadi saya nggak biasa. Tapi kalau dalam kayak menyampaikan sesuatu kayak apa ya, menyampaikan kayak misalnya tugas, Ya. kan kita disuruh presentasi, Bu. Ya. Nah, saya takut yang saya jawabkan nanti salah, yang saya sampaikan salah. Kalau begitu, nah, kita harus percaya diri, percaya pada diri kita. Kalau kita bisa ya, masa teman tak bisa, kalau Nagian ini tidak bisa ya. Jadi harus percaya diri tampil di depan kelas. Kalau misalnya nanti Nagihan disuruh tampil di depan kelas sama gurunya, silakan angkat tangan nak ya, supaya Nagihan itu merasa percaya dirinya itu bisa berubah ya. Jadi Nagihan bisa Ibu bisa dijelaskannya seperti apa itu kurang percaya, seperti apa itu Nagihan lakukan yang nak lakukan, apa itu percaya dirinya? Percaya diri saya itu Ya, tergantung. tergantung untuk apa itu, tergantung apa Kayak misalnya, Bu, dalam minat dan bakat saya. ya. Misalnya saya berminat dan bakat saya ada pada bidang ini. Bidangnya apa? Bidang keagamaan. Ya. Saya kan lulus pondok, Bu. Oh ya. Nah, saya mau itu yang dulu saya ajar, Ya. saya ingin lebih tingkatkan lagi, Bu. Untuk menggali lagi. Iya. Tapi kalau boleh tahu Nagian, kenapa lagi pindah? Kenapa ndak pondok pesantren lagi nak? Kenapa ndak sampai di SMA-nya? Kenapa cuma sampai di SMP? Yang pertama, Bu, karena ekonomi. Ekonomi. Ya. Yang kedua, karena kemauan orang tua. Oh, Kata begitu. orang tua, kan SMP sekarang kan sudah 3 tahun. Ya. Saya sudah dapat ilmu, jadi dia mau ilmu saya lebih ditinggikan lagi, lebih menggali lagi untuk lanjut ke negeri. Oh, Dan begitu. di sekolah inilah saya dipilih. Oh, alhamdulillah ya nak. Iya. Tapi kalau boleh tahu nak, Jihan pasti sudah banyak surah-surah yang dihafal dulu ya nak. Alhamdulillah banyak. Oh, syukur alhamdulillah ya. Jadi nanti ini Nak Jihan nanti bisa lagi melanjutkan ini ke perguruan tinggi ini supaya lebih bisa digali lagi ini keagamaannya. Maunya, Bu, maunya. Oh begitu. Tapi dulu kan bilang barusan bilang ini kemauan orang tua masuk di negeri. Tapi dulunya kenapa nak ini kemauan siapa masuk ke ini ke pesantren? Kemauan saya sendiri, Bu. Oh kemauan Iya. Nagihan sendiri ya. Tapi waktunya Nagihan disuruh sama orang tuanya masuk di negeri, apa tanggapannya Nagihan? Sebenarnya saya itu memberontak dulu. Memberontak? Iya. Kenapa memberontak? Karena saya mau masih lanjut di pesantren. Oh. Tapi kata orang tua lanjut di negeri aja. Oh, begitu ya. Iya. Oh, sehingga Nagihan ini
kurang percaya dirinya tampil di kelas. Mungkin itu pengaruhnya ya nak. Karena awalnya dulu waktu di pesantren itu sangat percaya diri. Setelah masuk di negeri itu rasa percaya dirinya berkurang. Kenapa itu ya? Ya mungkin faktor lingkungannya berbeda Bu. Faktor lingkungannya kenapa bisa berbeda? Karena kan di pertemanan pondok dan negeri itu kan beda Bu. Beda cara sosialisasinya, beda cara pertemanannya. Ya. Banyak perbedaan Bu. Begitu ya? Iya. Oh iya. Sehingga kurang percaya dirinya tampil di depan kelas itu kurang ya? Oh begitu ya. Jadi begini ya nak, sehubungan nanti ini dengan adanya konseling individu ini sudah ada perubahan. Najihan rasa kurang percaya dirinya itu berkurang ya. Jadi begini ya Najihan, sekarang Najihan itu kedepannya ya nak konsisten dengan apa yang diucapkan tadi ya. Lebih giat belajar ya, jadi nak Siska giat dan lebih rajin belajar lagi kemudian Najihan itu lebih berpenampilan rapi ya. Kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu ibu berharap lebih konsisten ya nak. Jadi begini Najihan, kalau ini itu bajunya harus disetrika nanti ya, supaya Najihan itu lebih tampil percaya diri di depan kelas ya. Begini Najihan, seperti ini Najihan itu kalau dikasih tugas sama gurunya apa Najihan ini dikerja, dan setelah disuruh naik ke di depan kelas untuk misalnya untuk memberikan penjelasan apa Najihan naik atau bagaimana? Naik sih Bu. Untuk menjelaskan. Naik. Tapi kurang Percaya diri. kurang percaya diri. Tapi Terasa gugup. terasa gugup ya. Ya. Tapi buktinya teman-teman tak tidak. Kan setiap orang kan berbeda-beda. Itu itu bilang. Jadi makanya nak kita harus percaya diri pada diri kita. Kalau kita bilang saya harus bisa percaya, saya mau seperti teman yang lain, ya. Oke. Jadi bagaimana cara menumpukan solusi dari apa yang Nak Siska alami pada saat ini terkait permasalahan Nak Siska yang sedang dihadapi tentang kurangnya percaya diri tampil di depan kelas. Solusinya itu Bu, saya akan terus belajar Ya. berusaha supaya saya bisa maju dan tampil di depan kelas. Ya. Dan setiap guru memberikan pertanyaan, saya akan harus menjawab. Begitu ya nak. Oke. Jadi sekarang Najihan, langkah-langkah apa Najihan lakukan sehingga kurang percaya dirinya tampil di depan kelas, sehingga ada perubahan dari percaya dirinya tadi menjadi tidak percaya diri, sehingga dengan adanya konseling bisa percaya diri. Bisa dijelaskan nak? Dari permasalahan tadi Bu, saya akan menjelaskan mengenai Ya. saya akan terus belajar di rumah Ya. dan berusaha lagi. Ya. Dengan saya juga dikonseling oleh ibu, Ya. saya juga akan terus termotivasi oleh ibu Ya. dan akan berusaha terus Bu. Ya, alhamdulillah ya nak. Kalau sudah nantinya sudah mau berubah ya, menjadi lebih percaya diri lagi ya ke depannya. Najihan, dengan adanya konseling ini nak, bagaimana perasaan Najihan dengan melakukan konseling? Apa ada perubahan atau bagaimana nak? Alhamdulillah Bu, ada perubahan. Perubahan seperti apa itu nak? Kalau ibu mau tahu. Saya sudah mulai percaya diri Bu. Tampil di depan kelas.
syukur alhamdulillah ya. Tapi begini nak, apa tanggapannya guru tak? Ini nak Siska, kalau nak Siska misalnya nak jihad disuruh tampil di depan kelas, apa tanggapannya guru tak? Kalau misalnya Najiang ini dia tidak mau tampil naik ini, Ibu terus mengajarkan ya, ya, dia harus terus berusaha ya, tampil di depan umum ya, karena itu harus Bu. ya. Baik untuk maju depan nanti Bu. Begitu ya. Iya. Jadi Najiang ini bisa nggak Najiang simpulkan mulai dari awal proses konseling sampai akhir ini, ya, bisa kita simpulkan apa-apa yang Najiang dapatkan dalam proses konseling ini. Yang saya dapatkan dari Ibu, karena Ibu telah memberikan motivasinya kepada saya. Saya sekarang mungkin mudah dalam tampil di depan umum. Terus setiap guru memberikan pertanyaan, saya juga sekarang sudah angkat tangan Bu. Ya. Terus kayak apa ya? Saya sekarang lebih terbuka. Ya, gitu ya. Tapi kalau boleh tahu biasanya guru siapa itu yang bilang begitu nak? Kalau boleh tahu, bilang ini sudah bisa percaya diri, ya? Kira-kira siapa yang guru mata pelajaran apa itu? Kalau boleh tahu siapa guru bahasa Inggris? Ya, nanti Ibu sampaikan sama Ibu Mustaina. Saya bilang apakah ini Jihan sudah ada perubahannya, sudah bisa percaya diri tampil di dalam kelas ya. Karena Jihan, jika jadi pertemuan kita pada hari ini anak cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan semoga Najihan ini bisa berubah ya. Tadinya tidak percaya diri sehingga adanya konseling individu ini Najihan ini bisa percaya diri ya. Oke. Jadi Najihan sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada sore hari ini ada lembar lembar evaluasi ya. Jadi Najihan tolong dikerjain ini anak. Jadi jangan lupa tulis namanya ya. Jadi silakan, kalau SS itu sangat setuju, kalau S itu setuju, ini kurang setuju ya. Jadi Najihan silakan baca dulu, kalau misalnya sangat setuju silakan ikuti. Oke, silakan baca sebentar. Kalau misalnya sangat setuju, silakan di checklist. Kalau kurang setuju, ya di checklist.
diumumin nak belum? Ini, ya, silakan di tesis kita itu yang di samping. Bagaimana nak sudah? Sudah. Alhamdulillah ya nak. Oke, terima kasih anak Jihan sudah hadir di unit BK ini ya untuk melaksanakan layanan konseling individu ya. Jadi sebelum ditutup pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Nak Jihan ya. Oke, terima kasih banyak Nak ya.